Pemirsa, Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa diperebutkan oleh poros Ganjar dan Prabowo. Suara umat Nahdliyin yang sangat besar menjadi pemikat bagi Prabowo dan Ganjar untuk menggait tokoh Nahdliyin. Wacana duet Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang sempat mencuat perlahan lenyap tersapu dinamika politik menjelang masa pendaftaran Capres-Cawapres. Masa pendaftaran yang sudah di depan mata membuat mereka harus berkejaran dengan waktu untuk memilih bakal calon wakil presiden terbaik. Menariknya, keduanya memperebutkan baca pres dari kalangan Nahdliyin. Menko Polhukam Mahfud MD dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa adalah dua nama yang digadang-gadang paling pas untuk mendampingi mereka. Dalam Rakernas PDIP minggu lalu, Mahfud MD hadir dan mendapat sambutan meriah dari kader PDIP. Ketua DPP PDIP yang juga Putri Ketua Umum PDIP Puan Maharani tak menampik bahwa Mahfud dan Khofifah menjadi calon terkuat. Pak Mahfud dan Mbak Khofifah itu memang dari Jawa Timur kan, jadi memang mempunyai ceruk suara masing-masing. Ya itu juga menjadi pertimbangan dan tentu saja calon presiden yang ada mempertimbangkan hal tersebut. Kita masuk PDI Perjuangan. Sebelumnya, kubu Prabowo Subianto mengutus Gus Miftah untuk melakukan pertemuan khusus dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gus Miftah yang merupakan pendukung Prabowo tak menampik bahwa kedatangannya untuk melobi ketua pengurus harian Tanfiziah NU tersebut. Kalau soal kapasitas ya RI2 ya pantas, ngomong kapasitas loh ya. Dan kita sebagai orang NU ya mana nggak dukung atau nggak bangga kalau sampai orang NU jadi cawapres. Kalau kapasitas pasti ada. Makanya kita doa yang terbaik saja. Peluangnya ya ada, insya Allah doain aja. Di satu sisi, Khofifah tengah dirayu oleh Prabowo, namun Khofifah juga tengah didekati oleh poros pengusung Ganjar. Begitu juga dengan Mahfud MD. Meski selangkah lagi menjadi bacawa pres Ganjar, Mahfud punya kedekatan khusus dengan Prabowo. Mahfud adalah mantan ketua tim pemenangan Prabowo dalam Pilpres 2014. Diperebutkannya tokoh Nahdliyin dalam kontestasi politik, khususnya Pilpres, dinilai wajar. Pakar politik Siti Zuhro menilai umat Nahdliyin merupakan lumbung suara yang sangat besar. Nahdliyin dianggap lumbung suara. Jadi apa artinya Pilpres kalau tidak mendapatkan dukungan luas gitu ya, dukungan besar. Khususnya asumsinya itu Nahdliyin itu punya basis massa yang sangat besar, baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Lah, ini yang menjadi katakan perhatian khusus dari para baca pres yang belum menentukan calon wakil presidennya untuk katakan nantinya memang bisa merepresentasikan gitu ya. Baik itu sosoknya sebagai Nahdliyin, NU gitu, maupun ceruk dukungan yang bakal diberikan nantinya kepada baca pres itu. Mengacu pada pernyataan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, jumlah Nahdliyin hampir 60% dari penduduk Muslim Indonesia. Artinya, umat Nahdliyin sekitar 143 juta jiwa atau sekitar 51,6% dari total penduduk Indonesia. Melihat angka tersebut tak heran jika Ganjar dan Prabowo melihatnya sebagai sebuah kunci untuk memenangkan Pilpres 2024. Diperebutkannya tokoh Nahdliyin juga membuat peta politik semakin menarik. Jika Khofifah menjadi pendamping Prabowo dan kalkulasi politik mengerucut pada tokoh non-Nahdliyin, maka Sandiaga Uno dinilai memiliki peluang menjadi pendamping Ganjar. Apalagi Sandiaga Uno berlatar belakang pengusaha dan memiliki pengalaman sebagai cawapres.
dalam politik itu nggak bisa plan A saja. Plan A, plan B, plan C gitu ya. Jadi kalau meleset di A harus siap yang di B kan gitu. Maka seandainya gitu ya, kalau dari calon NU baik Pak Mahfud MD maupun Mbak Khofifah nggak bisa gitu ya. Lalu siapa kan gitu. Maka di situ memang ada P3 yang dari awal sudah mau kerjasama dan menyorongkan sosok Sandi. Nah, Sandi ini tentu dibilang NU yang pengurus kan tidak juga gitu ya, tapi pengusaha dan sebagainya. Tapi sudah pernah menjadi baca pres. Dengan latar belakang mantan menteri, pengurus NU dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah dinilai menjadi sosok yang paling diperhitungkan. Ganjar dan Prabowo dinilai memiliki peluang yang sama untuk menggandeng Khofifah. Namun, untuk menggait Khofifah tak cukup dengan melobi Gubernur Jawa Timur tersebut. Mereka harus mendapatkan restu dari Kiai NU. Kalaupun ternyata Khofifah yang diambil ke Pak Prabowo, karena apa? Gibran tidak jadi kan gitu. Maka bisa Khofifah dipanggil sana gitu. Tapi Khofifahnya oke enggak? Atau mungkin para kiai mengarahkan bukan ke Pak Prabowo gitu kan. Jadi Bu Khofifah tidak sendirian dalam hal ini. Juga tergantung bagaimana dari tentu yang mengitari Bu Khofifah memberikan endorsement-nya ke siapa kan gitu. Jadi menurut saya ini masih ada opsi-opsi, tidak deadlock menurut saya, masih oke, baik bagi Pak Prabowo maupun Mas Ganjar. Jika Mahfud mendampingi Ganjar dan Khofifah bersama Prabowo, maka suara kaum sarungan dipastikan akan terbelah. Umat Nahdliyin dinilai cukup dewasa dengan perbedaan pilihan dalam pemilu. Meski mereka sakmina wa atona terhadap kiainya, namun tidak serta-merta suara mereka akan mengalir ke sosok yang sama.